Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin bolu pandan, aku pakai cetakan dengan ukuran diameter 22 cm. Untuk rasanya ini benar-benar enak banget dipadu dengan santan untuk cairannya, jadi benar-benar gurih dan juga manis bercampur jadi satu. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Juga aku pakai bahan apa aja? Wajib simak terus videonya sampai akhir. So, keep on watching. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Dan pastinya aku sudah tulis ulang semua bahan juga takarannya ini di kolom deskripsi di bawah. Untuk langkah yang pertama, aku siapkan dulu ini aku pakai cetakan puding. Diameternya 22 cm, aku oles dulu dengan menggunakan Karlo atau pengoles loyang. Jadi karena lekukan di cetakan ini lumayan banyak, aku pakai Karlonya juga lumayan banyak ya, agar nanti nggak ada satupun adonan yang lengket di cetakan ini. Kemudian oles ke semua permukaan, jangan sampai ada yang terlewat, benar-benar sampai rata seluruhnya. Selain menggunakan Karlo juga bisa pakai mentega atau margarin atau bisa juga dioles dengan menggunakan minyak. Selain itu bisa juga dengan cara membuat Karlo KW, jadi caranya 1 sendok makan margarin dicampur dengan 1 sendok makan tepung terigu dan juga 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk rata, setelah itu mulai oleskan di semua permukaan loyang sampai benar-benar rata seluruhnya. Lanjut sisihkan, kemudian di mangkok mixer aku sudah siapkan 5 butir telur, tambahkan dengan garam, kemudian gula pasir, agar dia nanti nggak bau amis, jadi masukkan juga dengan vanili cair atau boleh pakai vanili bubuk. Vanili cairnya ini bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah itu masukkan juga SP dan lanjut naikkan di atas stand mixernya. Kemudian mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai semuanya tercampur, kemudian naikkan di kecepatan tinggi. Jadi selain menggunakan stand mixer juga bisa pakai hand mixer ya, atau boleh juga diaduk manual dengan menggunakan whisker. Setelah warnanya mulai putih seperti ini, kemudian aku masukkan santan. Ini dari 1 bungkus santan instan yang kemudian aku tambahkan dengan air hingga mencapai volume 150 ml. Lanjut aduk lagi dengan kecepatan yang sama sampai dia konsistensinya kental dan pada saat diangkat nanti dia akan meninggalkan jejak. Sambil menunggu, jadi aku siapkan untuk bahan keringnya. Ini ada tepung terigu, kemudian aku tambahkan juga dengan baking powder. Aduk rata, kemudian sisihkan. Di mangkok mixer untuk adonan telurnya ini sudah mulai kental, kemudian matikan mixernya. Lanjut masukkan semua bahan kering atau tepung terigu yang tadi sudah ditambahkan dengan baking powder. Untuk tepung terigu ini jadi sebelumnya sudah aku ayak ya, pastikan sudah diayak terlebih dahulu agar nanti dia tidak bergerindil dan jadinya nanti nggak bercampur dengan adonan. Lanjut mix lagi dengan kecepatan paling rendah sampai benar-benar tercampur aja. Untuk nge-mix ini jadi aku nggak terlalu lama, asal nyampur jadi sampai konsistensinya ini halus. Bisa dipastikan semua bahan mulai tercampur. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh pasta pandan, atau kalau nanti keluar warnanya ini kurang hijau menurut kamu, jadi kamu bisa tambahkan lagi dari takaran yang sudah aku tulis. Setelah itu mulai masukkan minyak goreng. Lanjut mix lagi sebentar, masih dengan kecepatan rendah, jadi jangan terlalu lama. Setelah dirasa cukup, kemudian matikan mixernya. Lanjut aku mau aduk manual dengan menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan ini benar-benar tercampur dan juga tidak ada endapan di bagian bawah ini, baik itu endapan minyak ataupun bahan kering yang belum tercampur rata. Untuk cara ngaduknya ini perlahan aja dengan cara teknik aduk balik atau aduk lipat dan juga jangan terlalu lama. Setelah selesai, kemudian tuang ke dalam loyang sampai semua adonan pandan ini habis. Pada saat ini juga aku sudah mulai panaskan kukusan
agar nanti pada saat adonannya ini dikukus, jadi sudah mendidih airnya yang ada di dalam kukusan. Setelah selesai, kemudian ulir dengan menggunakan sumpit untuk menghindari gelembung udara di bagian dalam adonan. Lanjut, hentakan beberapa kali, kemudian langsung kukus ya. Jadi kukus dengan menggunakan api sedang kurang lebih selama 50 menit atau sampai dia matang. Dan ini dia setelah 50 menit kemudian aku keluarkan dari kukusan. Kemudian langsung aku balik dan aku keluarkan dari cetakannya. Dan ini dia, bolu pandannya sudah jadi dan sudah siap untuk dikirim ke penerimanya. Jadi untuk wanginya ini benar-benar harum banget. Bau khas pandan dan juga rasanya benar-benar enak ditambah dengan campuran santan di dalamnya. Selain untuk ide cemilan sendiri di rumah, bisa juga untuk ide jualan atau ide hampers atau hantaran. Nah, untuk kemasannya, jadi aku masukkan ke dalam box dengan ukuran 22 cm. Kemudian tutup di bagian sampingnya. Nah, karena aku bikin untuk ide hampers ulang tahun, jadi aku tambahkan juga dengan ucapan happy birthday di bagian atasnya. Lanjut tutup dengan menggunakan tutup mika, dan agar lebih cantik dan juga menarik bisa juga ditambahkan dengan stiker dan juga stiker jualan kamu. Lanjut siap untuk dikirim ke penerimanya. Jadi untuk harga jualnya ini ada di kisaran mulai dari harga 100 sampai dengan 150.000. Jadi disesuaikan lagi dengan biaya modal di awal, persentase keuntungan, dan juga biaya kemasan, dan lain sebagainya. Nah, jadi gimana, gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini, dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.